Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh, dan ingat ketika, itu sendiri arti ketika ya. Ini mengenang sejarah. Ingatlah ketika yamkuru, berbuat makar, bika terhadapmu, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Tujuannya apa? Liyusbituka, menetapkanmu. Ini mana asalnya ya. Sabat itu menetapkanmu. Au yaqtuluka, atau membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengeluarkanmu. Wa yamkuruna, dan mereka berbuat makar. Wa yamkurullah, Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Tipu daya ya, pembalas tipu daya. Nah, liyusbituka itu diterjemahkan dalam terjemah Kementerian Agama ya, itu menangkapmu, memenjarakanmu, atau membunuhmu ya, atau mengusirmu. Yukhrijuka, ya, ini risiko orang berjuang ya, ditangkap, dibunuh, dan diusir. Kata di sini al-makru fil as ikhfalul hilah bi idhari khilafi ma yudmir ala sabili makidah wa tabyid. Makar itu asalnya menyembunyikan siasat, ngulik. Pokoknya mereka itu yamkuru. Yamkuru itu tipu daya yang tingkat tertinggi ya, makar. Berbuat makar. Jadi biidhari khilaf, menampakkan yang berbeda. Kelihatannya begini, tapi sesungguhnya begitu. Ya, kalau istilah sepak bola itu ngegocek. Kelihatannya mau ke kanan, katanya ke kiri. Tendangan bola itu makar. Yusbituka artinya yubayituna amran yahbisunaka fi harkatika, menetapkanmu, meneguhkanmu, artinya membiarkan kamu diam, ya, membuat kamu diam, nggak bisa bergerak. Nah itu tentu saja ditangkap, dipenjara. Ya. Qala Abdul Karim Khatib, munasabatu hadil ayat lima qablaha hiya anna taqwallah tu'in insan ala istiyazi si'ab. Pada ayat yang lalu Allah menjelaskan bahwa takwa pada Allah menolong seseorang menghindari kesulitan. Dan mughalabatu nazaat,
bisa mengalahkan kepentingan-kepentingan. Wahtimal irza, dan menanggung celaan, takwa ya. Waqad kana hadza huwa maudul ayati sabiqah. Ayat ini berkaitan dengan hal tadi. Jadi takwa itu konsekuensinya bisa enak, bisa nggak enak. Diajak orang, tapi di sisi lain hidup orang itu akan dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi ada plus minusnya. Wa fi hadhil ayat al-mathalul kamil fil tizami tariqil haq. Ayat ini menyatakan contoh yang kamil, contoh yang sempurna dalam iltizam tariqul haq, menetapi jalan yang benar. Jadi orang yang benar itu menghadapi risiko juga. Ya, orang yang lempeng itu menghadapi risiko. Sebenarnya soal risiko bukan hanya bukan hanya menghadapi yang benar. Ya. Pencuri pun ada risikonya kan, sama aja. Ya, orang berbuat buruk juga ada risiko. Nah, jadi semuanya berisiko hidup itu. Haitsu yatasadda an-nabi, yang dihadapi oleh Nabi, wa huwa sayyidul muttaqin, dia adalah sayyidul muttaqin, penghulu orang yang bertakwa. Lima yasuqu ilaihi musyrikun min alwail bala, apa-apa yang disodorkan oleh orang musyrik dengan berbagai ujian. Ujian itu sampai di titik nadir, yaitu membunuh. Kalau membunuh kan sudah melenyapkan nyawa orang. Ya, bukan sekedar dengki, bukan sekedar iri hati, alih-alih tadinya niat menghentikan, sampai akhirnya sudah dibunuh aja. Udah nggak bisa, sudah nggak bisa diomongi, sehingga dari sisi sana ya. Karena Nabi sampai bersumpah sebelum Abu Talib wafat ya. Orang-orang Quraisy datang pada Abu Talib. Wahai Abu Talib, tinggal engkaulah satu-satunya orang yang nasihatnya didengar. Ya, didengar oleh Muhammad. Tolong sih diomongin supaya berhenti. Ya, kalau nggak berhenti, konsekuensinya berat ini. Nah, itu disampaikan juga oleh Abu Talib kepada Nabi Muhammad. Tapi jawaban Nabi, la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta ulaka au yudhirallahu dunahu. Kalau mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, membujuk aku untuk meninggalkan dakwah ini, aku tidak mau. Sampai Allah membinasakan aku, tanpanya, maksudnya aku kalah atau aku menang. Itulah yang disimpulkan oleh pejuang-pejuang kita, merdeka atau mati. Bahasa singkatnya, merdeka atau mati. Ya, itu sumpah Rasulullah. Jadi ya sudah, kalau itu menjadi tekadmu, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kata Abu Talib, aku tahu sih memang perjuanganmu ini benar. Tapi tantangan yang begitu kuat, saya mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu kata Abu Talib. Nggak lama kemudian Abu Talib wafat. Kemudian istri beliau juga wafat. Ini membuat shock juga ya. Maka tahun kepergian dua orang yang dekat dengan Rasulullah ini dinamai dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Nah, lalu Rasulullah dihibur oleh Allah untuk meyakinkan beliau dengan Isra Mi'raj. Nambah gak percaya orang. Ya kan? Isra Mi'raj kalau terjadi di zaman kita juga kayaknya ya, untung aja kita nggak menjadi sahabat Nabi ya. Beruntung. Kalau kita ada menjadi sahabat Nabi, apa yang mau percaya Nabi? Waktu itu belum ada
mobil-mobil aja, belum ada kendaraan sama sekali. Tapi Nabi sudah menyatakan melakukan perjalanan yang begitu jauh dalam waktu singkat, yang kemudian dikatakan oleh anak Pak Habibie, sekarang sudah bisa, tapi baru dengan pesawat tempur, manuver. Jadi jarak tempuh, waktu tempuh Nabi Muhammad itu sekarang sudah bisa dilakoni dengan, baru bisa dengan pesawat tempur. Katanya gitu. Dengan kendaraan belum bisa. Apalagi dulu belum ada kan, mesin-mesin belum ada. Nah ini ya. Wafi, itu kata tadi masih Abdul Karim Khatib ya. Jadi inilah pengalaman buruk Nabi ya, menghadapi tantangan yang begitu berat sampai menghadapi kesimpulan harus dibunuh Nabi Muhammad, diusir atau dibunuh. Wa mayarnu min sunufil i'nat wal kait, dan apa-apa yang mereka lemparkan, berbagai macam i'nat, keingkaran dan tipu daya. Pernah mau dijatuhin batu ya, dari loteng itu kan, Nabi itu. Di Taif juga ada batu yang mau dilempar, tapi si batu itu nggak mau. Si batu itu nggak mau. Maka saudara-saudara yang bisa ke Taif itu pasti ada bekasnya, si batu itu. Jadi memang kayak mau terjun gitu, tapi tertahan oleh batu kecil gitu. Sekarang masih ada batunya, situsnya. Jadi batu pun mendapat perintah dari Allah ya untuk menghentikan keinginan orang Quraisy. Fayalqa dzalika samitan sabiran. Namun Nabi menghadapi semua itu dengan somit, tetap teguh, sabiran dan sabar. Bayangin, kita menyampaikan kebaikan tapi orang itu nggak mau, malah melawan, ingin mencelakai kita. Kalau kita mau udah kabur. Nggak mau risiko ya. Nabi menghadapi arus. Wala yusni igra, wala yuhanhihu wa'id. Beliau tidak tertipu ya oleh ancaman-ancaman. Tidak geser. Fakat sama dan Nabi al-Karib amwatil kal fitan al-asifah. Nabi tetap tabah menghadapi fitnah yang berhembus kencang. Allati kana tahibu min afaqil musyrikin, yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik. Walam yanharif an tariqatil qawin qaida sya'ratin. Beliau tidak bergeser meskipun seujung rambut. Ya, begitu teguhnya Nabi kita ya. Sehingga beliau mendapat gelar Nabi terbaik. Wa min makril ladzina kafaru bin Nabi, maka syafallahu ta'ala fi tilkal ayat. Inilah makar, tipu daya orang musyrik yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan Allah kepada nabinya. Mereka bakal begini. Wa huwa annahum aradu bi aktsara min syarr. Mereka tidak satu kejahatan, fa imma ayusbituhu. Maka pilihan mereka waktu itu hasil dari musyawarah, apa nih yang kita bisa lakukan kepada Nabi Muhammad? Kata mereka ya, pada Muhammad, satu ditangkap, yang kedua dirusak. Ya, katanya yufsidu bisa dibikin cacat. Ya, ditangkap, dilukai. Wa yu'jizu 'anil qiyam bid'awati. Singkatnya menghentikan beliau berdakwah. Ya, dakwanya supaya berhenti. Au yaqtuluhu, atau membunuhnya. In huwa aba ila ayam da fitariki. Tapi Nabi Muhammad tetap pada jalannya, tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman. Wa yasamir fi da'wati wa ajazam wasail al mutahatalam an imsak bi duna ayata harak. Dan mereka pun nihil ya, artinya tidak mendapatkan hasil.
setelah diomongi, diancam, tetap Nabi pada pendirian. Duna ayata wa imma ayyahmiluhu ala ayyakhrija min bainihim. Maka pilihan lain adalah ditangkap nggak bisa, ya, maka diusir. Wa yatruka mautinahu ladzina syafihi. Dia harus keluar dari kampung halaman. Hadza kana makruhum. Inilah makar-makar yang telah mereka sepakati. Jadi pilihan-pilihan. Pertama ditangkap. Ya, dicacat, dibikini cacat sehingga tidak bisa dakwah lagi. Pokoknya disiksa lah. Yang kedua dibunuh. Kalau tidak mungkin diusir. Sehingga mereka sepakat yang membunuh bukan satu orang, tapi digerebek. Ya, sehingga supaya ada keyakinan tidak ada yang bersalah. Karena itu dilakukan beramai-ramai, dikeroyok sikit. Itu kan dikeroyok, ya, dibunuh bareng-bareng. Karena kemakru wazali kana kaiduhum. Waqad abtalallahu hadzal makar wa afsada hadzal kaid. Tapi Allah membatalkan makar ini. Faja'a amrun nabi ala khilafi ma aradu wa qadaru. Maka Nabi, ya, membuat makar, ya. Nabi ngeles meloloskan diri dari makar mereka. Ini atas dasar petunjuk Allah. Laqad hamalahu ala ayyu hajara bainahum. Maka pilihan Nabi adalah hijrah. Jadi sudah tidak mungkin lagi berdakwah di Mekah karena mereka sudah bersepakat untuk membunuhnya dimanapun mereka berada. Jadi begitu ketemu harus dibunuh. Kalau sampai ada orang yang tidak membunuh, ya dia yang dibunuh. Sampai begitu. Fafatahum bidzalika hadzuhum min nurillah. Nanti akan disebut, ya, disebut dalam sebuah hadis. Nanti akan disebut. Ini hadisnya saya baca. Dari Ibnu Abbas, annal mala'a min Quraisyin ijtama'u fil hujar. Pemuka-pemuka Quraisy, ya, berkumpul di Hujr, Hijr Ismail. Fata'aqadu billata wal uzza wa manata tsalitsata ukhra wa naila wa isaf. Mereka bersumpah dengan menyebut nama berhala. Demi Lata, demi Uzza, demi Manat, demi Nailah, demi Isaf. Itu nama-nama berhala mereka. Lau, sumpahnya begini. Qad ra'ayna Muhammad lakumna ilaihi qiyama rajul wahid. Kalau kami menjumpai Muhammad, maka kami serentak akan menangkapnya, mengeroyoknya. Falam nufariq hatta naqtulah. Kami tidak akan lepaskan sampai dia menjadi mayat. Kami tidak akan melepasnya sampai kami membunuhnya. Itu kesimpulan itu, kesepakatannya, keputusannya. Fa'akbarat ibnatuhu Fatimah tabki hatta dakhalat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan mereka ini didengar oleh Fatimah, ya, putri beliau. Lalu beliau pun datang pada Nabi sambil menangis. Wahai ayahanda, mereka sudah sepakat untuk membunuhmu. Bagaimana ini, ya? Haulai mala, pembesar-pembesar itu min qaumika, dari kaummu, kata Fatimah. Kota aqadu alaika, telah sepakat, ya, untuk mencelakaimu. Lau qad araka, dimanapun mereka melihat Anda. Jadi Anda sudah tidak bisa lagi bersembunyi. Gitu. Dilihat langsung ditangkap. Qamu ilaika faqataluka. Jadi mereka sudah sepakat untuk membunuhmu. Falaisa minhum rajul illa arafa nasyu min damika. Maka tidak ada seorang laki-laki pun, ya, kecuali dia harus ikut terlibat. Itu kesepakatannya. Pokoknya yang tidak ikut ngerewangi akan dihukum. Qala, Nabi berkata kepada putrinya, Yabnata, wahai putriku, itini biwadu, tolong ambilkan air wudhu. Ya. Fatawadda'a, kemudian beliau berwudhu, tsumma dakhal masjidah.
beliau masuk ke masjid. Falamma ra'auhu, ketika mereka melihatnya, nah keluar dari rumah, mereka melihat kaumnya itu. Qalu ha huwa dha, itu dia. Ha huwa dha, itu katanya. Fa khafada absarahum, mereka pun langsung matanya melihat ke arah yang ditunjuk. Wa saqatat adqanahum, dan semuanya tertunduk fi sudurihim, ke dada mereka. Jadi anehnya mereka setelah melihat itu. Tuh, artinya gitu. Falam yarfa'u ilai basaran, tidak bisa melihat itu. Jadi begitu ngelihat, ya sepertinya begitu tuh, nggak bisa diangkat lagi. Yang ngelihat Nabi itu. Walam yakum ilaihi minhum rajul, jadi tidak ada yang bergerak sama sekali. Ya, singkatnya begitu mereka melihat Nabi yang mau ngoncok gitu, tiba-tiba kaku. Fa aqbala Rasulullah hatta qama ala rusihim, sampai Rasulullah pun yang nyamperin mereka. Bayangin. Jadi mereka semua terpaku itu, nggak bisa bergerak, semuanya begitu. Fa akhadha qabdatan min turab, lalu beliau mengambil tanah, ya, wa qala syahatil wujuh, diawurin ke muka-muka mereka. Ini muka-muka yang jelek, sambil diawurin. Tsumma hasabahum, diawurakan. Fama asaba rajul minhum min dzalika hasatan illa qutila yaum badr. Yang kena saweran dari Nabi itu semuanya terbunuh kelak di perang Badar. Jadi orang jelek yang kena saweran Nabi ini, awuran dari tanah yang beliau itu semuanya terbunuh waktu perang Badar. Ya, itulah hadisnya. Kita kembali kepada tafsir. Qala Alusi mengatakan, wa kullu hadhil aqwal turajjih ila asli wahid wa huwa ja'alahu sabitan fi makani. A'amu min ayakuna dzalika bi rabti. Ada yang mengatakan, menafsirkan liyusbituka itu robat, ya, artinya dipenjara, diikat, mengikatmu. Wal hafsu, dan penjara. Wal ithkhanu, dan penyiksaan. Bil jirah, dengan dilukai. Ada yang mengatakan liyusbituka itu membuat Anda tidak bisa bergerak. Sahabat kan teguh, nggak bisa kemana-mana. Jadi nggak bisa kemana-mana, tafsirnya banyak. Ada yang mengatakan dipenjara, ada yang mengatakan diikat, ada yang mengatakan dilukai. Singkatnya dilumpuhkan. Ya, Nabi Muhammad itu dilumpuhkan. Nah, ini tentang teknisnya ahli tafsir berbeda pendapat. Nah, menurut Alusi semuanya masuk ke dalam tafsir ini. Singkatnya dilumpuhkan Nabi. Hatta la yaqdiru ala harkat, sehingga beliau tidak mampu bergerak. Itu tujuannya. Pokoknya dibuat apalah pokoknya. Qala Razi wal hasil annau ihtalu ala ibtali amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kesimpulannya adalah mereka ihtalu. Mereka itu terekah, ya, membuat siasat, cara apapun ditempuh untuk menghentikan kegiatan Nabi. Apa saja, silahkan, pokoknya kalian pikir, ngulik, cari ke. Wallahu ta'ala nasarahu wa qawahu. Namun Allah berkenan menolong dan menguatkan Nabi. Fada'a fi'luhum, maka perbuatan mereka pun nihil. Wa dhahara sun Allah, dan menang, ya, takdir Allah. Ya Allah, ya kan, pembuat mereka. Itu. Giliran Muhammad Rashid Ridho menafsirkan, wa amma qaulu ta wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khair makirin fa huwa bayanu li halatil amma ad-daima fi muamalatihi sallallahu alaihi wasallam huwa wa man ittaba'u minal mu'minin ba'da tadhkir.
ayat ini menjelaskan sikap, ya, sikap orang kafir, orang yang menentang dalam menghadapi Nabi Muhammad dan pengikutnya. Nah, jadi kalau Muhammad Rasyid itu mengatakan ayat ini bukan saja kasus Nabi, tapi berlaku sepanjang masa. Ya, pengikut Nabi yang menegakkan kebenaran pasti akan mendapatkan halangan yang sehebat ini, seperti pendahulunya. Wadzalika lam yakun wa yamkuru nabika, sehingga Allah tidak mengatakan yamkuru nabika, mereka berbuat makar terhadapmu. Nah, mereka berbuat makar. Jadi berbuat makar ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Ay wa hakadha da'buhum ma'aka wa ma'a manit taba'aka minal mu'minin. Demikianlah akhlak mereka, sikap mereka kepadamu dan kepada orang yang mengikutimu dari kalangan mukmin. Yamkurun, mereka berbuat makar, berbuat tipu daya. Ya. Wa yamkurullah laka bihim, dan Allah membalas. Wa fi hadhil ayat isbatu sifatul makar lillahi ta'ala ala wajhil muqabalah. Ayat ini memberi penjelasan, ya, disebut wa yamkurullah, Allah berbuat makar. Terkesan bahwa seakan-akan Allah negatif, ya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan innahu tawassul bil asbab khafiyah ila iqai bil khasm. Yang namanya makar itu media yang digunakan dengan cara-cara halus. Cara halus. Ya, itu namanya makar terhadap musuh. Artinya antuf ala asbaban khafiyatan fatuqi fi khasmika wa huwa la yuhsin wa la yadri. Anda melakukan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang samar, sehingga tujuan Anda berhasil, orang yang bersangkutan nggak tahu. Ya, artinya lagi dicelakai, nggak tahu dia. Ya, itu namanya makar. Walakinna binisbati laka maklumatan mudbiratan. Kalau itu hubungannya dengan Anda bisa dimaklumi. Artinya makar itu cenderung jahat. Tapi wal makru yakunu fi maudhi madhan wa yakunu fi maudhin zamman. Makar itu ada yang bagus, ada yang tercela, kata Syekh Utsaimin. Fa in kana fi muqawalati ma yamkuru fa huwa madhun. Kalau makar itu dibuat seseorang karena membalas, itu perbuatan yang terpuji. Musuh, ya, berbuat makar, berbuat tipu daya, kita balas, itu bagus. Tapi kalau musuh tidak melakukan apa-apa, kita yang memulai, itu yang buruk. Tuh, ada kata Syekh Utsaimin, ya. Li'ana yaqtadi annaka anta aqwa minhu, karena dengan Anda membalas berarti musuh mendapat kesimpulan Anda kuat. Ya. Jadi bisa dilempar bola, kita bisa ngegocek. Wah, pinter. Nah, tapi kalau ada bola tendangan penalti kita nggak merespon, wah, kebobolan, payah, masih begitu. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan Allah? Walihadza lam yasifil nafsa ila ala sabil muqabalah. Allah di sini selalu menyatakan wa makaru makran wa makarna makran, selalu dalam hubungan pembalasan. Allah tidak memulai makar, karena makar itu buruk. Ya, maka Allah tidak bisa disebut makir. Ya, Allah tidak bisa disematkan namanya dengan makir, pembuat makar. Tapi Allah boleh disebut dengan khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, bukan pembuat tipu daya, bukan. Karena selalu dalam Quran, makar yang dihubungkan dengan Allah, itu kaitannya dengan balasan. Mereka duluan. Ya, mereka sampai mau membunuh nabinya. Kali ini Allah tidak mau, ya, mengulangi hal yang sama pada nabi-nabinya dulu. Selalu berakhir dengan pembunuhan. Ini dibunuh, Nabi Isa terakhir juga dibunuh, kan? Cuma nggak berhasil diangkat.
Nah, kali ini juga sama, akan diperlakukan seperti itu. Maka Allah selamatkan. Fa amma qaulu ta'ala wallahu khairul makirin fa hadza kamal. Jadi firman Allah khairul makirin ini menyatakan kesempurnaan Allah. Wa li hadza lam yakun amkarul makirin. Karena itu Allah tidak mengatakan Allah itu amkarul makirin. Pembuat makar yang terbaik. Nah, ya. Enggak begitu, tapi pembalas makar disebutnya. Bal qala wallahu khairul makirin. Tetapi Allah menyatakan dirinya khairul makirin. Kalau rahmat kan bagus, maka oleh Allah disebut arhamur rahimin. Ya, tapi kalau makar buruk, jadi Allah tidak menyatakan dirinya amkarul makirin. Cuma Allah menyebutnya khairul makirin, pembalas tipu daya yang terbaik. Fala yakunu makruhu ila khairan, maka makarnya Allah tidak akan terjadi kecuali kebaikan. Karena orang jahat harus dihadapi ya, supaya kejahatannya itu bisa dipalingkan, harus dibalas supaya dia kapok. Walihada yasihu an nasifau bidzalik. Karena itu kita boleh mengatakan Allah itu khairul makirin. Tapi kita tidak boleh menyematkan Allah sebagai makir. Ya, pembuat makar. Nah, tidak boleh. Sebab Allah mentakdirkan makar itu dalam kerangka membalas, bukan memulai. Jadi tipu daya dibalas dengan tipu daya. Inna Allah Ta'ala makir bil makirin. Nah, jadi Allah mau yamkuruna wa yamkurallah. Mereka berbuat makar, Allah membalas makar mereka. Fihi anna nabiyya kana awwalu ma yafsa'u idza hadarahu amrun ila salah. Apa kesimpulan dari hadis yang tadi sudah dibaca? Ya, bahwa diceritakan Fatimah mendengar hasil keputusan musyawarah orang Quraisy yang berniat melenyapkan Nabi. Ya, dengan menangis beliau datang kepada ayahandanya, maka hadis ini disimpulkan sebagai berikut. Fihi ismatullah ta'ala nabihi min adzal musyrikin wa makrihim. Pada hadis ini menjelaskan tentang ismatullah, penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi ini maksum. Jadi maksum bukan saja lisannya yang maksum, ya, lisannya dijaga, maksum tadi dijaga dari kesalahan, tapi tubuh beliau juga dijaga oleh Allah dari keselamatannya. Ya. Keselamatannya dijaga oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fihi anan nabiyya kana awwalu ma yafsa'u idza hadarahu amrun yuhimu ila salah. Nabi adalah nabi pertama. Nabi adalah nabi pertama yang jika menghadapi urusan berat, beliau memulainya dengan sholat. Nabi adalah nabi pertama di antara nabi-nabi yang lain yang jika menghadapi urusan rumit, beliau mengatasinya dengan sholat dulu. Nah itu kayak tadi tuh, ya sholat dulu. Nah mungkin ini bisa menjadi teladan buat kita ya. Jadi kalau kita menghadapi urusan rumit, ya kita berwudu lalu kita sholat, minta petunjuk pada Allah agar dimudahkan. Wa huwal uswah liman ba'dahu minad du'a. Ini menjadi uswah, ya, menjadi teladan bagi orang yang setelahnya, minad du'at, dari para dai-dai. Ya, nanti nih pengikut Nabi Muhammad yang menyampaikan kebenaran kalau menghadapi situasi gawat, disunnahkan menghadapinya ya, dengan sholat dulu. Nah. Wal mana yaqulu salihi annau ihtalu fi ibtali amri Muhammadin wallahu ta'ala mana'ahu minhum wa adharahu wa qawahu wa nasara fa da'a fi'luhum wa dhara fi Allah. Arti ayat ini adalah mereka berusaha ngakalin. Mereka ngakalin bagaimana caranya ibtal, membatalkan dakwah Nabi. Nah, mereka selalu ngulik cari cara-cara terbaik untuk mengatasi dakwah Nabi. Tapi Allah berkenan menjaga beliau
mencegah mereka, bahkan Allah menolong sehingga perbuatan mereka nihil. Ya. Sia-sia. Wa dhahara amrullah wa dhahara fi'lullah, dan perbuatan Allah zahir. Balasan Allah menang. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas makar. Li'anna makrahu haqqan. Karena makarnya Allah itu adalah benar, tidak mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali ke ini. Pelajaran kedua. Yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujud ala jabha ma'al anfi. Bab sujud di atas jabha. Jabha itu kening, dahi, ma'al anfi, bersama hidung. Ya, hidungnya ikut. Kan kemarin sudah disampaikan, sujud itu adalah sab'ati azam. Sab'ati azam. Nabi melekatkan tubuh ketika sujud di 7 titik yang nempel ke tanah, 7. Dahi, kedua tangan, kedua dengkul, kedua ujung kaki. Pada hadis yang kemarin tidak disebut hidung. Hidung tidak disebut, ya. Tapi di hadis ini disebut hidung termasuk. Dari Abi Sa'id Khudri anna Rasulullah ru'ya ala jabhatihi. Dari Abi Sa'id Khudri, Rasulullah terlihat dahinya. Wa ala arbanatihi atharutinin min salatin salaha bin nasi. Dan terhadap ujung hidungnya, ya, terlihat dahi dan ujung hidungnya. Yang terlihat apa? Bekas tanah. Nepak, maksudnya nepak. Kan dulu mah bukan keramik. Ya, dulu kan. Jadi bekas tanahnya nempel di dahi dan hidungnya. Itu artinya menggambarkan dua anggota ini nempel ke tanah, gitu kan? Jadi ada bekasnya. Bekas sholat yang beliau lakukan secara bersama-sama. Hadis ini sahih, diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Husni, ya, dan seterusnya. Wa asluhu fi sahihain. Di kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu juga terdapat hadis ini, yaitu pada azan dari Musa haddatsana Himam, dari Yahya, kemudian pada hadis yang panjang wasayati fi fadlillah, wasayati, dan akan datang fi fadli Lailatul Qadar, pada keutamaan Lailatul Qadar. Ya, nanti kisah tentang Lailatul Qadar. Di malam itu hujan deras. Jadi gejala apa yang ditangkap oleh sahabat Rasulullah menyambut Lailatul Qadar? Apa saja itu yang direkam oleh sahabat? Nah, suatu saat Rasulullah pada 10 hari terakhir i'tikaf di masjid, ya, kemudian hujan lebat, tanahnya becek, sehingga beliau sholat terlihat bekasnya di dahi dan di hidung. Itulah Lailatul Qadar. Jadi apa? Lailatul Qadar yang terlihat oleh sahabat, ya, itu Nabi bekas sholat tadi. Jadi perasaan bahwa kita berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Itu secara lahiriah begitu. Nah, batinnya kita nggak pernah tahu. Ya, sehingga maksudnya begini, ada sebagian orang beranggapan saat Lailatul Qadar tiba, itu akan terjadi penampakan-penampakan ajaib gitu. Ya. Penampakan ajaib yang, ya pokoknya yang super gitu. Nah, itu semua adalah hayalan, tidak ada.
Jadi yang terlihat dari Nabi begitu. Beliau hujan deras, lalu dahi dan hidungnya ada bekas tanah. Itulah beliau. Semalam baru saja Lailatul Qadar. Ya, jadi dari Rasulullah begitu, baru saja terjadi Lailatul Qadar. Jadi tidak ada apa nanti, ya pokoknya apa gitu lah, daun-daun kresek-kresek gitu. Nggak ada. Saat Lailatul Qadar tiba gitu. Fenomena yang ada bagaimana maksudnya gitu. Yang tampak tuh apa? Kan ada cerita tuh. Daun-daunan kayak gelisah gitu kan. Dan sebagainya. Itu semua tidak ada. Yang terjadi Rasulullah itu hujan. Nah, kemudian beliau itulah bekas kening dan hidungnya ada bekas tanah karena hujan, becek. Dari Abi Sa'id Khudri, dari Abi Humaid As-Sa'idi, anna nabiyya kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatu minal ard. Diriwayatkan dari Abi Humaid As-Sa'idi, Nabi kalau sujud beliau netegaken tuh, nempelin ya hidung dan dahinya ke tanah. Jadi yang dilihat oleh sahabat, Nabi itu kalau sujud artinya menyangga tubuhnya itu dahi dan hidungnya ditempelin ke bumi. Qultu bal huwa hasan. Hadis ini ada hasan ya. Min ajri Fulah bin Ismail al-Khizai fa inna wa in kana min rijal jamaah ila anna mukhtalafun fi. Meskipun Abu Fulah bin Sulaiman al-Khizai ini rijalu jamaah, artinya dia beliau tokoh terpandang, tapi beliau mukhtalafih. Mukhtalaf itu diperselisih, banyak yang ngomong tentang beliau ya. Ada catatan wal khulasa fihi anna yuhsin fi syawahid. Kesimpulannya, beliau boleh dijadikan pegangan dalam kesaksian. Ya, jadi kan beliau menyaksikan ya. Jadi beliau menyaksikan, ini kan kesaksian sahabat nih. Jadi Rasulullah tidak menyatakan kalau kamu sujud tolong dahi dan hidung tempelin, nggak begitu kan? Ini sahabat ini, aku melihat ya Rasulullah kalau sujud dahi dan hidungnya nempel di bumi. Kemudian qala Turmudi, Imam Turmudi mengatakan akibat ikhraj hadis Abi Humaid, setelah beliau menyatakan hadis Abi Humaid, wal amalu alaihi inda ahli ilmi, memang para ulama mengamalkannya ya soal sujud ini. Jadi masalah kecil aja sedemikian jelimet disampaikan oleh para sahabat. Ayyasuda rajul ala jabhati wa anfihi, seseorang ketika sujud harus melekatkan dahi dan hidungnya. Fa in sajada ala jabhatihi duna anfihi, jika ada orang sujud ya yang nempel dahi tapi hidungnya tidak, faqad qala qaumun ahli ilmi yujzi'uhu, sebagian orang mengatakan sah. Ya, jadi kalau dahi, kan kemarin saya sudah sampaikan, ya, yang disepakati itu dahi. Kalau ada orang sujud, dahinya nempel, hidungnya enggak, nganggang gitu ya. Sebagian ulama mengatakan sah. Karena Rasulullah tadi mengatakan yang tidak boleh tidak adalah 7 titik. Ya, jadi beban tubuh itu harus dibagi di 7 titik. Dahi, kedua tangan, kedua dengkul, kedua ujung kaki. Jadi enggak, yang kebanyakan tangan nganggang, enggak ada. Orang sujud masa begini, enggak mungkin kan? Dengkul nganggang, hampir enggak ada. Tapi kaki nganggang bisa terjadi. Kaki kurang ditempel nganggang gitu. Anak-anak tuh suka lihat, suka dianggang. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Yang kemungkinan nganggang, nah itu. Jadi harus nempel ke bumi. Jadi beban tubuh dibagi 7. Nah, ya. Nah untuk hidung tadi
Kalau ada orang tidak melekatkan hidung, dahinya nempel, hidungnya enggak, sebagian ulama mengatakan sah. Wa qala ghairuhum la yujzi. Sebagian lain mengatakan tidak sah. Nah, maka kita harus hati-hati. Ya. Tidak ada keputusan. Berarti kan gitu kan? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Tidak ada keputusan yang pasti. Inilah yang namanya khilafiyah. Khilafiyah itu begitu. Kombinasi ya. Nah, dua warna. Boleh nempel, boleh enggak. Nah, kita hati-hati. Udah pilih aja yang nempel, kan? Kalau yang nempel kan dia mudah, dahi nempel, hidung nempel, gimana? Dua orang ini, sah. Lengkap, mau pilih yang lengkap, itu kan kita kan generasi nggak tahu apa-apa gitu kan. Ngelihat enggak ngelihat juga enggak. Dua-duanya mengatakan sah. Kalau satu saja, ada yang mengatakan sah, ada yang enggak. Tapi kalau dahinya nggak nempel, hidungnya nempel, nah ini yang jadi. Masa iya sih? Boleh jadi dia ngeliat depan. Ya, di depannya ada sesuatu, jadi hidungnya doang tuh. Tapi jarang terjadi ya. Nah, kalau dahinya nggak nempel itu bermasalah. Tapi kalau hidungnya nggak nempel, nah itu jadi khilafiyah. Ya? Ya, boleh jadi dahinya sakit kan? Luka, atau ada jerawat yang lagi numbuh banyak, nempel sakit. Ya, atau ibu-ibu udah make up, sayang lah, takut hilang, luntur, ya kan? Jadi hidungnya semet doang, nganggang. Awas, hati-hati. Ya, kita sayang pada make up, nanti ibadahnya tidak sah. Iya, harus. Tapi dahi kan dari sini sampai sini. Jadi kalau pecinya miring, ini ada orang menceng, nempel sini nggak masalah. Atau rambut ngelewer. Waduh, sah nggak ya? Kan yang penting bagian ini. Nggak semuanya, kalau semuanya baru nggak sah. Jadi sebagian saja sudah sah. Ini, waduh, barang anu ngelewer, nggak masalah itu, karena ininya nempel. Jangan sampai semuanya. Sebagian boleh, tapi jangan sengaja-sengaja kan. Lanjut. Qultu wa bihi qala Ahmad wa Ishaq wa huwa qaulu Syafi'i aidan. Begitu juga Ahmad dan Ishaq berpendapat sama, dan Imam Syafi'i juga berpendapat sama ya. Jadi kalau hidung nggak nempel tetap sah. Cuma kurang bagus. Hadza huwa sahih min fi'li Nabi. Ini adalah yang sahih dari perbuatan Nabi, ya, dari contoh Nabi. Fi wat'il anfi mal jabha alal ardi, yaitu meletakkan hidung dan dahi melekat di bumi. Wa amma ma ruwiya malam yulsik anfau minal ardi idza sajada lam tujza salatu. Adapun hadis yang menyatakan begini, barang siapa yang tidak melekatkan hidungnya ke bumi ketika sujud, maka tidak sah salatnya. Fakulluha dha'ifatun. Itu hadisnya dhaif. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak melekatkan hidung ketika sujud, maka salatnya tidak sah, hadis itu dhaif. Ya, ini diingatkan di sini. Jadi yang benar tadi, bagusnya ditempelin. Tapi kalau nggak nempel, tetap sah. Wa minha haditsu Ummu Atiyah inna la yaqbalu salata malam yusibi anfau bil ard. Ada lagi hadis-hadis yang senada, yaitu Allah tidak menerima salat orang yang tidak melekatkan hidungnya ke bumi. Nah, hadis diriwayatkan Tabrani dalam Al-Kabir dan Ausat. Wa fi Sulaiman bin Muhammad Al-Qafilani wa huwa matruk. Tapi hadis ini dhaif. Ini disampaikan di sini ya, tetap disampaikan. Karena ini jami' kamil, himpunan yang sempurna. Apa aja dibahas. Jadi mumet yang baca. Wa minha marawahu Ibnu Abi Syaibah. Begitu juga ada hadis Ibnu Syaibah dari Ibnu Fudail
dari Asim, dari Akrimah, qala marra Rasulullah ala insanin sajidin. Suatu saat Rasulullah melintas melihat orang sujud. Ya. La yada'u anfa'u minal ardi, dia tidak melekatkan hidungnya ke bumi, ke tanah. Qala, Nabi bersabda, man shalla salatan, barang siapa yang salat, la yusibul anfa'u ma yusibul jabin lan tuqbal salatu. Dia hidungnya tidak melekat seperti dahinya, maka tidak diterima salatnya. Nah, itu ada bunyi seperti itu. Tapi hadis ini mursal. Mursal itu masuk kategori yang dhaif. Tidak sampai pada Nabi yang meriwayatkan sahabat. Kemudian ada lagi. Ya. Sana Abu Qutaibah, sana Sufyan Sauri, sana Asim al-Ahwal, an Akrimah, Ibnu Abbas, fadzakarau. Hadis senada disampaikan Daruqutni. Ya, Baihaqi juga. Qala Daruqutni, qala lana Abu Bakrin lam yusnitu an Sufyan ila Abu Qutaibah, fasawab min Asim bin Akrimah mursal. Yang benar hadis ini ada mursal. Jadi tidak sampai pada Nabi. Itulah penelitian panjang ini. Hadis berikutnya adalah man qala iktifa bisujud al-anfi. Pendapat ya, hadis yang mengatakan cukup sujud dengan hidung. Nah, ini. Kalau tadi kan dahi dan hidung. Ya kan? Kalau yang kemarin dahi saja. Terus dahi dan hidung. Kali ini hidung saja. Gimana? Sujud hidung saja. Dahinya enggak nempel. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, qala nabiyyu umirtu an asjuda ala sab'ati azam ala jabha wa asyara biyadi ala anfi. Nabi bersabda, aku disuruh ya untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya. Yaitu di atas dahi. Nah, kemudian beliau memberi isyarat pada hidungnya. Jadi ketika menyebut hidung, dia pakai tangan. Ya. Jadi ketika menyebut dahi, ada katakannya di atas dahi. Nah, dan gitu tuh. Hidungnya nggak disebut tapi begini. Keroknya begitu. Ya, jadi dahi disebut dengan suara tapi hidung ditunjuk. Wal yadain, dan kedua tangan, warukbatain, kedua dengkul, warijlain, dan kedua kaki. Hadis muttafaqun alaih. Kilahuma min hadithi Wahib wa asyara biyadi ala anfih dalilun liman qala bi an yakfi fi isabatul anf bil ardi fi sajadah. Isyarat Nabi dengan tangan ya, ketika menyebut hidung, ketika hidung nih ditunjuk, tidak disebut hidung gitu. Ngerti nggak? Jadi aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Gitu tuh. Dahi nunjuknya ke hidung. Dahi gitu tuh. Jadi, apa ini penglihatannya ya? Dari sana. Lihatnya ke sini. Jadi Nabi nyebut mulutnya ngomong dahi, tapi ininya ke hidung. Aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Dahi gitu katanya. Apa mungkin kurang atas ini? Gini aja. Apa kelihatannya ya? Ini nunjuknya ke hidung kata orang tuh. Si pembawa beritanya. Maka ini menjadi dalil hidung menduduki dahi katanya. Kedudukannya sama dengan dahi. Kata dia tuh. Sampai begitunya ya, sahabat. Jadi Nabi itu diperhatikan sampai gerak-geraknya. Ngomong seperti orang mengatakan kita harus bicara dengan mulut. Salah kapan? Wah, ngomong gimana sih? Tapi kan ini yang ngomong Nabi. Iya, nggak ada yang protes. Salah. Nabi nunjuknya jangan ke situ. Enggak ada yang berani. Karena semua tindakan Nabi itu pasti benar. Jadi saat beliau bilang, aku
disuruh sujud di atas 7 anggota tubuh. Dahi nunjuknya begini tuh. Hidung, angkat tuh katanya gitu. Sehingga ini menjadi dalil bahwa kalau ada orang melekatkan hidung tanpa melekatkan dahi, sah salatnya. Tuh katanya gitu ya. Wa in kana Ibnu Mundzir naqal ijma' sahabat ala annahu la yujzi. Meskipun Ibnu Mundzir mencatat sahabat ijma', sahabat sepakat kalau hidung nempel tapi dahi tidak, maka sholatnya tidak sah. Tidak sebaliknya, tidak ya. Jadi kalau dahi nempel, hidung enggak, ada yang mengatakan sah, mengatakan tidak sah. Tapi kalau dahi enggak nempel, sepakat tidak sah. Cuma ada saja yang berpendapat tadi. Gara-gara Nabi menunjuk hidung. Wa dhahaba jumhur ila annahu yujzi'u ala jabhah wahdaha. Jumhur, kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan keabsahan sujud yang ditunjuk itu adalah dahi, bukan hidung. Walaupun hidung kalau disertakan itu bagus, tapi bukan yang ditunjuk oleh Nabi. Wa man qala ghaira dzalika wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah. Bentar lagi kagol. Wa man qala ghaira dzalika ja'ala jabha wal anfa udwan wahidan wa ila takun ada allati yusadu 'alaiha thamaniyah. Jadi kalau Nabi mengatakan 7 berarti hidung dan dahi jadi satu, sepaket. Tapi kalau ada orang yang mengatakan hidung dan dahi berpisah, maka ini otomatis dia mengatakan 8 yang harus melekat. Kalau ini dengan di beda, berarti 8. Gitu aja ya. Nah, ini di atas sana. Jadi yang benar ada satu paket, sama dengan ini telinga ya. Telinga itu tidak disebut ketika menyebut wudu, ya kan? Basuhlah mukamu. Telinga kok nggak ada. Telinga ini masuk muka. Karena kepala yang di atas leher ini yang ditumbuhi rambut namanya ru'us. Ini ru'us. Diusap. Tapi kalau yang nggak ditumbuhi rambut, biasanya, tapi barangkali ada orang yang cacat sampai ke sini nggak ada rambutnya kan? Otak klimis. Ya, itu tetap aja tempat rambut. Nah, yang nggak ditumbuhi rambut tuh harus dibasahi, termasuk ini. Berarti ini masuk muka. Telinga ini masuk muka. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa, semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.